Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 24 sampai 27 Maret 2025. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan dulu. Oke, di sini boleh kita lihat ya, cuan sesuai dengan analisa kita. Ada 3 support yang menjadi target turun dari cuan. Dan boleh kita lihat ketiga support ini dicapai di hari Selasa, tanggal 18 ya. Langsung dicapai dalam satu hari. Dan boleh kita lihat setelah mencapai support 5425 tidak dicapai, jadi hanya 2 support saja yang dicapai. Dan setelah mencapai support 5925, boleh kita lihat cuan langsung bergerak naik. Nah, di sini untuk cuan sebenarnya masih dalam keadaan downtrend ya. Jika kalian menonton video sebelumnya, analisa dari BRIS dan saham yang lainnya, maka dari analisa saya untuk brand BRPT dan PTRO masih akan turun. Dari sini untuk cuan juga view saya masih akan turun ya, karena masih dalam keadaan downtrend, polanya masih downtrend. Di sini pergerakan naik dari cuan hanya karena sentimen dari aksi buyback yang akan dilakukan dan juga retest secara teknikal ya, retest ke area supply yang sudah di breakdown sebelumnya. Oke, jadi sini break naik untuk retest dan berpotensi bergerak turun kembali. Oke. Jadi view saya pada cuan masih berpotensi turun ke area support, 2 support ya. Yang pertama 6.500, kemudian 5.900, lalu support yang potensi dicapai yaitu 5.425. Jadi untuk cuan potensi turun ke area ini, lalu setelah itu akan bergerak naik kembali ke area supply-nya. Intinya di sini untuk cuan selama di bawah area supply ini ya, 7350 sampai 7750, maka pergerakan dari saham cuan masih akan bergerak turun. Apalagi di hari Jumat ya, ternyata ada distribusi ya di sini. Walaupun bergerak naik saham cuan di hari Jumat tanggal 21, tapi ada distribusi yang menandakan memang pergerakan naik di sini tidak terlalu sehat. Oke. Jadi naik, diguyur lagi di atas sehingga harga bergerak turun. Oke. Jadi view saya pada cuan masih akan cenderung bergerak turun. Nah, jikapun nanti dia bergerak naik sedikit ke area supply, maka kalian jangan FOMO ya, biasanya nanti dia naik sedikit ke area supply untuk mengecoh para retail dan akhirnya diguyur lagi ke bawah. Intinya selama di bawah area supply, jangan beli dulu untuk saham cuan, tetapi jika sudah break area supply-nya yang ini ya, yang ada tanda S, maka boleh kalian cicip atau beli sedikit untuk saham cuan ini. Oke, jadi view saya seperti ini untuk saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPI ya, yang paling bagus ya pergerakannya. Boleh kita lihat di sini ya. Sebentar belum muncul. Untuk TPIA sangat bagus ya. Boleh kita lihat turun mencapai target turun kita sesuai dengan analisa ya di minggu yang lalu. Jika break support 6675, maka TPIA akan bergerak turun ke area beli kita, area beli amannya di sini sudah saya infokan bahkan sejak dari atas ini ya, dari angka 7400 sudah saya infokan kalau area beli aman pada saham TPIA di angka ini 5600 sampai 6000, dan boleh kita lihat setelah mencapai area ini harga bergerak naik, dan jika kita hitung kenaikannya dari area tersebut yaitu naik sebesar 29 sampai 38%. Jadi harusnya kalian bisa cuan dari saham TPIA jika mengikuti video-video dari Antek Saham dari video sebelumnya. Oke. Dari sini untuk TPIA pergerakannya yang paling bagus ya. Bisa rebound cukup kencang. Nah, tapi hampir sama seperti pergerakan yang lainnya di grup PP masih dalam keadaan rebound saja. Di sini ya, boleh kita lihat, salah hapus. Trend lainnya belum di breakout. Jadi secara teknikal jika trend line ini belum di breakout, maka harusnya TPIA masih berpotensi untuk bergerak turun. Tapi target turunnya tidak akan terlalu jauh. Hanya mencapai support menurut saya ya, view saya. Turunnya akan turun sedikit ke area ini. Support 6.300 sampai 6.600. Lalu setelah mencapai ini akan rebound kembali. Sama seperti cuan yang tadi, selama supply 7.300 sampai 7.600 belum di breakout, maka TPIA masih akan bergerak turun. Tetapi jika supply ini bisa di breakout, maka TPIA akan lanjut bergerak naik ke resisten 8.100 sampai 8.500 dan juga 8.700. Nah, maka dari itu untuk TPIA pantau area supply di sini. Dan yang paling bagus menurut saya TPIA ya, karena pergerakannya cukup bagus. Secara teknikal reboundnya bisa langsung dihantam ya. Penurunan di hari Selasa langsung dihantam 2 candle ke atas. Jadi harusnya TPIA masih sangat berpotensi untuk bergerak naik secara jangka menengah, tapi jangka pendek dia akan turun dulu, membuat retail cut loss dulu yang sudah FOMO di atas, sehingga harga di bawah
atau diturunin dulu ke area supportnya. Oke. Secara broker summary kita cek dulu ya. Oke, di hari Jumat ada akumulasi ya. Dan juga dari tanggal 18 Maret. Coba kita cek. Oke, tanggal 18 ada akumulasi dengan volume ZP yang cukup besar. Jadi harusnya TPIA masih sangat berpotensi untuk bergerak naik, tapi secara teknikal dia akan turun dulu karena sudah terhalang oleh trendline maupun area supply-nya. Oke, jadi saran saya lebih baik wait-and-see dulu sampai nanti dia turun ke area support, baru kalian boleh entry di area supportnya jika ada konfirmasi. Sekali lagi, jika ada konfirmasi ya, bukan langsung entry, HK, tapi tunggu ada konfirmasi sebuah rejection atau pola candle, baru kalian boleh entry. Jika tidak mengetahui kapan harus entry-nya, maka boleh masuk ke grup premium dari Antek Saham. Manfaatkan join secara gratis jika kalian tidak punya biaya, atau boleh juga join secara berbayar jika kalian sudah punya cukup biaya, join ke premium Antek Saham. Tanya-tanya saja admin terkait premium tersebut, karena admin akan membalas dengan ramah di sana dan juga baik hati. Oke? Sini juga kita akan lihat ya, secara broker summary tadi sudah di 4 hari terakhir, tapi 1 minggu terakhir kita cek dulu. Oke, masih sama. 2 minggu terakhir masih sama ya, ZP, DP yang akum. Oke, jadi harusnya TP-nya masih bagus. Dan pilihan saya dari grup APP untuk saat ini akan lebih ke TP ya. Jadi jika nanti dia turun ke bawah dan ada konfirmasi, maka akan saya pilih atau saya lebih memilih entry di TP dari saham yang lainnya. Karena saya ingin fokus daripada saya sebar di cuan, brand, TPI dan selainnya, kemungkinan akan tidak maksimal untuk portonya. Jadi akan, jika ada konfirmasi nanti pada TPI maka saya akan fokus pada atau entry pada TPI. Oke, lanjut ke saham yang berikutnya ada Antam. Dari sini Antam cukup bagus ya pergerakannya karena emas all time high ya. Sorry. Nah, tapi di sini emas jika kita lihat ya mulai terkoreksi di hari Jumat. Oke, jadi ada kemungkinan Antam akan terkoreksi juga, dan boleh kita lihat ya di sini trading plan kita sebenarnya sudah valid ya, break dari area resistance range-nya tapi dibawa lagi ke bawah ya. Jadi yang sudah entry menggunakan trading plan ini pada Antam maka boleh di hold sesuai dengan trading plan, stop loss 1510 dan target 1800. Oke. Jadi yang sudah entry sebelumnya maka boleh hold sesuai dengan trading plan kita. Jika terkena stop loss maka harus cut loss, tetapi jika belum maka boleh hold sesuai dengan trading plan kita. Oke. Jadi view saya pada Antam masih akan turunnya seperti pola yang saya buatkan di sini. Dia akan turun dulu ke area demand lalu bergerak naik. Cara broker summary coba kita cek ya di sini. Antam harusnya masih bagus ya. Oke, terlihat masih akumulasi, dan pada saat bergerak turun pun di 2 hari terakhir ada volumenya di sini tidak terlalu besar ya, yang menandakan memang volume di sini, penurunan di sini adalah koreksi normal dengan volume yang tidak terlalu besar. Jadi harusnya Antam masih akan bergerak naik karena adanya akumulasi. Sorry. Oke, tanggal 21 akumulasi. Tanggal 1 minggu terakhir masih akumulasi juga. Jadi harusnya Antam masih sangat berpotensi untuk bergerak naik. Pantau saja area demand-nya. Jika di breakdown maka siap-siap untuk cut loss pada saham Antam. Oke, lanjut ke saham yang keempat ada Pegas yang secara trennya sudah patah trennya, tapi di sini masih dalam keadaan sideways dan memang pola pergerakannya seperti itu ya. Jadi view saya pada Pegas masih sama. Lebih baik dihindari dulu selama di bawah area supply 1585 sampai 1620. Karena secara polanya Pegas masih akan bergerak turun karena breakdown di sini support trendline-nya. Jadi untuk Pegas view saya masih akan bergerak turun. Jikapun nanti bergerak naik ke area supply maka itu hanya pergerakan sementara, pergerakan naik sementara untuk retest sini ya, naik untuk retest ke area supply lalu bergerak turun kembali ke area supportnya. Jadi sebaiknya dihindari dulu untuk saham Pegas. Coba kita cek di sini. Oke, ada akumulasi ya ternyata dari tanggal 14. Nah, kemungkinan volumenya baru masuk di hari Jumat ya, tanggal 24. Coba kita cek. Tanggal 21 ya. Nah, terlihat ya, volume baru masuk di hari Jumat tanggal 21. Jadi kemungkinan ini bisa menjadi trigger ya untuk Pegas bisa bergerak naik. Jadi bisa saja nanti Pegas bergerak naik ke area supply dan breakout area supply-nya di sini. Nah, jika nanti breakout area supply maka pola pada Pegas ini akan valid untuk naik ya. Nggak bergerak turun lagi tapi akan bergerak naik jika nanti bisa break area supply 1585 sampai 1620. Tetapi jika supply belum di breakout maka arah Pegas masih akan turun ke support 1475. Tapi jika supply di breakout maka Pegas akan bergerak naik ke supply selanjutnya di angka 1680 sampai 1700. Nah, maka dari itu untuk Pegas
Pantau saja supply di angka 1585 sampai 1620. Ingat, di sini IHSG belum terlalu bagus, masih dalam keadaan turunnya di sini. Jadi untuk IHSG masih berpotensi untuk bergerak turun, dan untuk analisa dari IHSG dan juga saham-saham menarik tidak akan saya bagikan karena memang saham-saham yang menarik di minggu depan tidak terlalu banyak, dan saya khususkan saya share untuk member atau pelanggan di YouTube Antek Saham. Jadi bagi kalian yang ingin mengakses saham-saham yang menarik untuk minggu depan, boleh berlangganan di YouTube Antek Saham dengan klik tombol gabung di YouTube Antek Saham, biasanya di sebelah tombol subscribe, dan selesaikan pembayarannya di sana. Biayanya hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Oke? Di sini view IHSG masih akan bergerak turun ke support 6.100 ya, atau ke 6.000 ya. 6.100 atau ke 6.000 ya. Di sini 6.093 atau bahkan ke 6.000 ya di sini. Coba kita cek. Ya di sini. Ada gap ya di sini di angka 5.990. Apalagi Big Bank akan membagikan dividen, biasanya akan ada dividen trap seperti BBCA yang sudah terjadi kemarin ya. Kalau nggak salah ada dividen trap sehingga harga bergerak turun. BBNI juga drop sebesar 5%, jadi harusnya IHSG masih akan bergerak turun dan masih akan lanjut merah untuk IHSG. Jadi dengan seperti ini harusnya IHSG masih akan bergerak turun ke areanya. Oke. Nah, bisa saja nanti dia akan hijau dulu sementara, naik sedikit, lalu bergerak turun kembali. Jadi sebaiknya wait and see dulu sampai nanti market buka di April, lalu ada konfirmasi untuk rebound sementara, baru kalian entry nanti di sana. Dan sementara nanti pergerakan di minggu depan akan lebih sepi dan pergerakannya tidak akan terlalu signifikan. Oke? Jangan lupa join ke premium, manfaatkan join secara gratis, dan juga jangan lupa berlangganan di YouTube Antek Saham supaya kalian bisa mendapatkan saham-saham yang menarik di sana dan bisa berdiskusi dengan saya. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian selalu yang ingin mudik semoga lancar dan sampai di tujuan dengan selamat, dan selamat berlibur dan nikmati liburan bersama keluarga. Sekian dari saya, terima kasih.